Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua yang hari ini aktivitas hiburan semoga selalu sehat dan bahagia, yang aktif di kegiatan PKL, jaga kesehatan, jaga etika, semoga kegiatannya selalu dalam lindungan Allah dan mendapatkan berbagai aktivitas di tempat PKL masing-masing. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan masuk materi bab 9. Kita akan bahas dengan tema mencari ide atau gagasan. Ya, di materi ini diharapkan mahasiswa nanti memiliki daya kreativitas dan inovasi untuk menumbuhkan fantasi sehingga nanti tumbuh-tumbuh semacam ide-ide kreatif atau ide-ide inovatif terkait dengan bisnis. Karena hal termahal di dalam dunia bisnis atau dunia kewirausahaan itu adalah menemukan ide. Jadi menemukan ide atau gagasan ini hal yang paling mahal di dalam membangun sebuah bisnis atau wirausaha. Sehingga harapannya nanti dengan stimulus-stimulus dari beberapa kunci-kunci yang kita sampaikan di materi ini eh, akan tumbuh dari talenta kalian ini bagaimana menemukan atau menemukan sebuah ide bisnis yang jitu, yang belum pernah ada, atau mungkin bisa juga ide yang unik. Oke, hal pertama kita lihat apa sih ide itu? Ide secara akademisi adalah gagasan atau rancangan yang tersusun dalam pikiran manusia. Jadi sesuatu yang tersusun di otak kita, baik otak kiri. Jadi otak kiri itu adalah untuk menganalisis atau menilai sesuatu secara logis. Otak kanan ini adalah memoles sesuatu menjadi artistik atau menjadi sesuatu yang memiliki nilai jual, nilai seni itu kerjanya dari otak kanan. Nah, penemuan ide atau gagasan yang baik ini nih, diperlukan informasi yang banyak yang berhubungan dengan gagasan tersebut. Artinya di sini orang-orang yang memiliki wawasan luas, sering berkomunikasi dengan orang, sering membaca, sering berdiskusi dengan orang yang gagal atau yang sukses, terus melihat sesuatu dengan cara berbeda, ini cenderung pola-pola pikirnya ini akan banyak menemukan ide atau gagasan di dalam momen perjalanan hidupnya. Nah, karakter orang inilah yang nanti akan banyak menemukan ide atau gagasan baru yang mungkin sedikit sama, berbeda, atau mungkin menjadi sesuatu yang lebih luar biasa. Nah, intinya di situ. Terus berikutnya, hal penting dalam mengidentifikasi gagasan atau ide. Langkah pertama ini adalah dengan melakukan survei. Jadi sering kalian mungkin yang ada di tempat PKL, kebetulan itu adalah tempat baru. Nah, di tempat baru itu dengan latar belakang pengalaman kalian dari kampus atau di dalam perkuliahan atau mungkin dari pengalaman di keluarga di rumah. Saat melihat sesuatu yang baru, nanti akan muncul sentilan-sentilan di otak kita itu semacam ide atau gagasan yang itu memicu daya kreativitas yang tumbuh dari bakat kalian itu akan menumbuhkan satu hal yang bisa dikatakan menjadi ide bisnis. Ya, itu keuntungannya orang survei. Bisa juga kalian lagi mengadakan wisata atau berkunjung ke teman-teman, ke rumah saudara, itu juga menjadi alat pemacu. Cara kedua dengan menghimpun seluruh pengalaman usaha yang pernah dilakukan sebelumnya. Nah, kebanyakan
ide atau gagasan tumbuh dari pengalaman, baik pengalaman kegagalan atau pengalaman kesuksesan, dijadikan wahana evaluasi, dijadikan wahana intervensi sehingga menumbuhkan gagasan baru. Terus yang ketiga, dengan melakukan diskusi dengan orang yang bergerak di bidang usaha yang diminati. Artinya kita tertarik pada satu bidang, kita berkunjung pada orang yang menguasai bidang itu. Nanti dari hasil diskusi, dari hasil pembicaraan itu akan muncul pengalaman-pengalaman batin yang memicu mengkombinasikan antara hasil pembicaraan, hasil diskusi dengan pengalaman kalian, maka akan memancing tumbuhnya ide atau gagasan dari pikiran kalian. Nah, itu keuntungannya. Artinya ternyata bahwa berdiskusi dengan orang baru, apakah orang itu kita anggap lebih senior atau kita anggap di bawah, semuanya ini memberi manfaat dan memberi wawasan yang luar biasa untuk bukan ide atau gagasan. Hanya di dalam hidup ini kita dilarang meremehkan orang lain atau menyombongkan diri karena sebetulnya masing-masing dalam diri seseorang itu memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Sehingga saat mereka bertemu, ini akan menyatukan kekuatan, saling melengkapi atau menyempurnakan kekurangan masing-masing. Ini keuntungan. Berikutnya kita lihat, ada beberapa sumber gagasan untuk usaha baru. Nah, yang berlatar belakang dari hobi, ini bisa menjadi sumber usaha. Nah, sumber-sumber usaha yang pertama dari ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan itu bisa dari buku, bisa juga dari diskusi atau membaca jurnal. Biasanya di keilmuan itu perlu disempurnakan. Di perjalanan riset orang terdahulu itu akan disempurnakan oleh periset yang berikutnya. Sehingga inilah yang memicu dengan orang membaca dari kajian yang lalu akan tumbuh ide baru untuk melakukan penelitian atau menumbuhkan gagasan atau ide baru. Yang kedua dengan inovasi baru. Inovasi ini berbeda dengan kreativitas. Kalau kreativitas ini memoles sesuatu yang sudah ada menjadi sedikit berbeda, tetapi kalau inovasi baru, ini menumbuhkan satu gagasan baru yang belum pernah ada, mungkin dari sisi uniknya belum pernah ada, atau sisi value-nya belum pernah ada. Pokoknya yang inovasi ini pasti adalah sesuatu baru yang belum pernah ada. Contohnya kalau di teknologi dunia media sosial itu adalah AI, itu adalah sesuatu yang baru. Kalau kreativitas itu contoh di dunia food ya mie gacoan itu lebih condong ke kreativitas karena eh, dari gagasan sesuatu yang sudah ada diinovasi secara bidikan marketnya. Jadi marketnya itu dibuat model storytelling atau kekepoan sehingga sasarannya banyak mengarah kepada kalangan milenial dan kalangan Gen Z. Terus bisa juga bersumber dari keahlian. Keahlian itu tumbuh karena pada diri seseorang itu memiliki bakat. Bakat yang diaktualisasikan itu akan menjadi sebuah keterampilan. Keterampilan yang diasah terus-menerus maka itu menjadi sebuah keahlian. Keahlian yang terus diasah, dikembangkan, maka dia akan menjadi profesional di bidangnya. Nah, perjalanan seperti itu bisa menjadi sumber ide atau gagasan. Dari hobi kesenangan. Nah, mungkin teman-teman yang sering hunting ini punya hobi melakukan fotografer. Nah, sehingga muncul inspirasi untuk menjual foto. Foto tentang apa? Tentang animal, tentang panorama. Mungkin bikin-bikin video tentang perjalanan.
Ya, semuanya bisa menjadi sumber dari hobi. Mungkin yang hobi olahraga, banyak ya penemu-penemu besar itu lahir kayak pemain basket Amerika itu Michael Jordan dengan keahliannya sebagai pembasket kelas dunia itu sehingga melahirkan sepatu Nike. Terus yang berikutnya, yang kelima, menyesuaikan dengan kebutuhan sekitar, artinya membaca peluang di sekitar kita. Orang-orang sekitar kita itu sebenarnya membutuhkan apa? Apa yang kurang dari mereka? Nah, itu menjadi peluang untuk menemukan sebuah ide atau gagasan bisnis. Terus yang keenam adalah memanfaatkan koneksi atau relasi. Nah, mungkin punya kenalan yang punya usaha. Nah, dari kenalan ini nanti akan terjalin satu komunikasi, satu pembahasan atau diskusi sehingga muncul satu kerjasama. Mungkin kerjasama berjaring atau mungkin kerjasama untuk pemanfaatan membutuhkan bahan baku atau di marketingnya. Ini bisa menjadi satu relasi untuk menemukan ide atau gagasan bisnis. Terus mengamati kecenderungan. Jadi mengamati kecenderungan itu adalah pola-pola memprediksi. Misalkan, kondisi sekarang terjadi perang antara Iran dengan Amerika. Oh, ternyata di persenjataannya Iran itu banyak memakai drone dengan mesinnya adalah mesin yang berbahan bakar Pertalite atau Pertamax. Berarti membutuhkan suku cadang. Sehingga dari satu pengusaha Surabaya ini menjadi peluang bisnis. Mereka menjadi pemasok kebutuhan dari drone yang dipakai untuk alat membawa senjata bagi perang antara Iran, Amerika maupun dengan Israel. Atau seperti itu. Atau mungkin memprediksi, kira-kira mahasiswa Uniska ini apa sih yang dibutuhkan pada jam-jam istirahat? Oh, mereka condong untuk laki-laki yang perokok ini membutuhkan kopi. Kopi apa yang diminati? Oh, membutuhkan snack. Snack apa yang mereka sukai dan harganya cenderung cocok. Jadi kecenderungan ini adalah pola-pola pikir kita melakukan prediksi-prediksi yang memungkinkan itu menjadi sebuah ide atau gagasan. Terus yang terakhir adalah mengamati kekurangan barang atau jasa yang sudah ada. Nah, ini biasanya adalah satu strategi mengevaluasi suatu produk. Contoh kasus nyata yang sukses mengamati produk itu yang dilakukan oleh perusahaan Wingfood. Wingfood ini adalah anak perusahaan Wing yang memproduksi bahan bahan untuk kebutuhan rumah tangga. Ini membuat anak perusahaan namanya Wingfood yang memproduksi mie sedap. Munculnya kreativitas atau ide mie sedap itu dari mengamati eh, produk-produknya Indofood, yaitu Indomie, Supermie, dan lain-lain. Ternyata dari sisi marketnya ada celah bagi kalangan untuk anak kos atau orang-orang yang kerja di pabrikan yang kos. Ini harga Indomie ini cenderung agak lebih mahal. Sehingga peluang itu menjadi ide atau gagasan dari Wingfood untuk menumbuhkan produk baru yang setara dengan Indomie. Maka lahirlah mie sedap dengan kualitas mendekati rasa sama, kemasan juga mendekati sama, tetapi harga sedikit lebih murah. Kalau kita punya uang membeli Indomie, itu dapat 5, atau katakanlah dapat 4, tapi kalau dibelikan mie sedap dapat 5. Nah, peluang ini yang menjadikan ide daya tembak marketingnya dari eh, perusahaan Wingfood.
sehingga melahirkan mie sedap. Tetapi yang berbeda dari mie sedap dengan Indofood adalah bobot dari produk itu isinya lebih banyak Indofood. Tetapi orang lupa tidak begitu mengamati karena selisihnya sangat sedikit. Ini adalah menumbuhkan ide atau gagasan dengan mengamati barang atau jasa. Nah, mungkin juga kalian perlu mengamati, oh ini anak-anak Uniska yang kos ini yang agak jauh dari kampus membutuhkan transportasi selain pakai Gojek atau Grab. Mungkin pakai jasa mahasiswa. Nah, mungkin bisa kerjasama dalam bentuk aplikasi di grup WhatsApp. Nah, itu bisa dijadikan ide atau gagasan. Oke, yang berikutnya, bagaimana cara mengembangkan ide dan peluang usaha? Cara yang pertama adalah mendesain barang atau jasa yang dapat diterima oleh masyarakat. Artinya, daya pikir kita itu harus mengamati apakah dari sisi kebutuhan mereka atau dari sisi value ataukah dari sisi kebutuhan yang mendesak, maka desain barang ini harus disesuaikan. Kalau kita melihat dari sisi kebutuhan barang ini adalah hal-hal yang sifatnya adalah kebutuhan pokok. Tetapi kalau jasa ya barang yang sifatnya sekunder atau substitusi itu adalah value, nilai tambah yang mereka pandang. Hingga di dalam mendesain barang ini, sebelum barang ditentukan, target marketnya harus ditentukan dulu. Siapa yang akan membeli? Bagaimana karakter pembeli ini mau membeli produk yang kita tawarkan? Nah, disinilah letak bagaimana kita mendesain barang atau jasa nanti. Barang yang sudah kita desain, target marketnya sudah jelas. Apakah itu dari sisi kebutuhan, dari sisi keinginan harga, atau mungkin dari sisi kualitasnya. Targetnya harus jelas. Terus yang kedua adalah membuat barang atau jasa yang diminati konsumen. Nah, artinya barang ini sudah ada, tetapi perlu dimodifikasi sehingga konsumen itu lebih berminat terhadap produk baru yang kita buat ini. Mungkin kita ambil contoh gaya-gaya munculnya produk model produk ayam goreng ya, dari mulai McD sampai Kentucky Fried Chicken ini, kalau kita masuk ke gerai mereka, ini bisa dikatakan mereka membidik untuk customer kalangan atas. Jadi harga-harganya adalah orang-orang yang berduit atau mereka yang uangnya mencukupi untuk beli. Tetapi ide kreatif dari kalangan kelas bawah, mereka membuat ayam goreng ala kaki lima, dinamakan Kentucky. Maka muncul produk inovasi dengan harga yang lebih murah, mungkin standar rasa mendekati sama, meskipun kualitas berbeda. Terus yang ketiga adalah membuat barang atau jasa yang dapat memenangkan persaingan pasar. Jadi ini adalah strategi bagaimana menguasai target market yang menjadi sasaran. Nah, di dalam langkah untuk membuat model barang atau jasa seperti ini, target market ini harus jelas. Kita masuk kepada kalangan kelas bawah, kelas menengah atau kelas atas, atau mungkin dari kalangan eh, kelas milenial, atau kita lihat target market berdasarkan usia, itu kan ada target market untuk usia anak-anak, untuk usia milenial dan Gen Z, dan untuk usia kelas menengah, jadi orang yang usianya antara 35 sampai 50, dan berikutnya adalah kelas manula. Mereka membutuhkan sesuatu yang berbeda. Kalau kita berbicara produk susu, untuk anak-anak balita pasti susu ini harus mengandung protein tinggi
dan mengandung ginkgo biloba untuk meningkatkan kecerdasan dan pertumbuhan. Tetapi untuk yang kelas milenial, ini adalah susu-susu yang mengandalkan taste rasa dengan protein standar, lemak standar, tetapi ini juga mampu memicu aktivitas. Berbeda lagi kalau kita meluncurkan produk untuk kelas manula. Mereka adalah membutuhkan susu-susu yang mengandung kalsium tinggi. Sehingga ini akan meningkatkan kesehatan tulang mereka atau persendian mereka di gambaran. Terus yang berikutnya, yang keempat, membuat barang atau jasa yang sedang tren. Jadi yang lagi diminati masyarakat, lagi ngetren. Nah, ini biasanya model produk yang musiman. Kalau membuat barang seperti ini ya di cadangan usahanya ini harus banyak senjata cadangan. Atau mungkin tren itu rata-rata kan bertahan antara 3 sampai 5 bulan. Maka 6 bulan ke depan itu sudah harus disiapkan tren baru lagi. Nah, model-model seperti ini adalah model pasar kagetan. Terus yang kelima, membuat pencegahan agar konsumen tidak bosan dengan produk kita. Jadi ini adalah inovasi untuk menguasai pasar. Jadi bagaimana kita bisa mencapai titik puncak penguasaan market ini, ternyata kan ada beberapa trik atau strategi dan mencegah bagaimana perusahaan lain itu tidak menggeser pasar kita. Ada beberapa trik yang dilakukan. Biasanya bisa dengan strategi menambah value atau bisa juga dengan strategi memberikan sebuah tantangan. Like model value itu adalah memberikan nilai tambah. Mungkin di produk itu dikasih kupon-kupon berhadiah atau mungkin dari kemasan itu nanti bisa ditukarkan dan mendapatkan koin atau uang. Atau di dalamnya ada kupon yang berhadiah umroh atau hadiah rekreasi. Itu yang sifatnya value. Kalau yang sifatnya tantangan ini adalah bagaimana setiap waktu perusahaan ini meluncurkan produk yang inovatif. Kayak yang dilakukan perusahaan kacang Garuda atau kacang kelinci ini salah satu produk food Indonesia yang inovasi atau kreativitasnya luar biasa. Mereka memodifikasi produk-produk makanan tradisional dengan tren-tren nama yang baru, tetapi di situ ada sentuhan kekinian. Nah, ini model strategi untuk mencegah konsumen tidak bosan dengan perusahaan atau produk yang kita miliki. Oke, ini ada satu kisah sukses. Dan foundernya Amazara, ini namanya Umar Hapsari. Ini bisa dijadikan satu inspirasi atau inspirator. Amazara ini menjual ribuan sepatu tiap bulannya. Tetapi siapa sangka kalau awal website dan Instagram Amazara itu menjual parfum KW. Jadi parfum yang kelasnya KW. Terus wadah kosmetik serta kemeja pria semuanya adalah brand orang lain. Ternyata perangkak dari menjadi bahasa Jawanya ngerneti atau menjadi reseller. Akhirnya menumbuhkan satu ide atau inovasi di dalam bendanya Amal Zahra ini. Sehingga melahirkan produk-produk sepatu yang sekarang ini memiliki brand yang luar biasa. Nah, di awal nggak perlu muluk-muluk, ternyata mencoba menjual produk dari hal yang sederhana itu nanti seiring perjalanan waktu, maka daya kreativitas, daya kemampuan kita di dalam mengembangkan bisnis itu akan tumbuh dengan sendiri. Nah, rata-rata kan calon customer ini
cuma padanannya doang, ujung-ujungnya batal. Jadi kalau kita lagi jualan secara online, membangun komunikasi, konsep yang banyak dilakukan saat live itu jangan hanya mengandalkan satu kamera atau satu HP. Setidaknya 10 sampai 20 sekali tayang. Itu strategi eh, untuk mengembangkannya. Nah, dari pengalaman Ahmad Zahra ini bisa dijadikan inspirasi bahwa ide itu sangat mahal. Dan ide yang ditekuni itu akan menjadi brand kita sendiri sehingga di dalam benak seseorang itu akan ter terbranding mindset bahwa produk sepatu ini adalah produknya Ahmad Zahra. Kalau kita berbicara Indomie, maka ini adalah miliknya Indofood. Kalau kita berbicara pompa air, maka orang akan bilang Sanyo. Padahal kadang yang kita beli bukan Sanyo. Ada jet pump dan lain-lain. Nah, itu menunjukkan bahwa Sanyo ini adalah inovator pertama produk pompa air. Nah, ini dinamakan branding melekat di benak orang. Nah, ini kisah krisisnya nanti bisa dibaca sendiri ya, perjalanan waktu bagaimana merangkak. Intinya penting bagi kalian anak-anak muda itu untuk memulai sesuatu yang lahir dari bakat dan kemampuan kalian, tumbuhkan menjadi satu gagasan baru atau bisa juga dari kreativitas yang unggul, agak berbeda dengan yang ada. Ini bisa dijadikan inspirasi bisnis. Sehingga Anda bisa sambil kuliah kalau memiliki satu usaha atau satu bisnis merangkak dari usaha kecil, suatu saat akan menjadi perusahaan besar. Bahwa untuk mencapai sesuatu yang besar, itu ternyata harus dimulai dari hal-hal kecil. Jadi jangan takut bahwa orang-orang yang besar sekarang itu bukan lahir dengan instan atau bahasa Jawanya ujuk-ujuk langsung menjadi miliarder. Mereka juga merangkak dari bawah. Dan rata-rata orang yang hebat sekarang itu pasti lahir lewat gempuran tantangan, cobaan, kesulitan, kegagalan yang luar biasa. Semakin banyak tantangan, kesulitan yang mereka hadapi, semakin banyak kegagalan yang mereka hadapi, maka dia akan kaya pengalaman, mentalnya kuat, dan dia akan memiliki ide-ide yang luar biasa. Karena apa? Allah itu menurunkan ilmu, menurunkan sesuatu kepada hambanya itu adalah lewat ujian atau tantangan. Berbeda kalau kita hidupnya nyaman-nyaman, santai-santai, selalu di dunia nyaman, maka otak kita akan tumpul. Karena apa? Otak kita tidak dilatih menghadapi sebuah masalah. Otak kita tidak dilatih untuk menemukan solusi terhadap masalah yang kita hadapi. Tetapi hari-harinya dihabiskan untuk enjoy, untuk bersenang-senang, menikmati kebahagiaan, tanpa melatih untuk berhadapan dengan sebuah masalah atau tantangan. Nah, berikutnya kita lihat bahwa ide bisa menjadi peluang bisnis dengan cara yang pertama dapat digerakkan secara internal melalui perubahan cara-cara atau metode yang lebih baik untuk melayani dan memuaskan pelanggan dalam memenuhi kebutuhan. Jadi apapun sebetulnya ide itu harus dikemas. Yang di dalam mengembangkan sebuah ide atau gagasan itu, hal pertama kalau kita mengembangkan menjadi sebuah bisnis atau usaha, tentukan dulu target market. Kalau target market itu sudah ditentukan, apa yang mereka inginkan? Mereka itu menginginkan produk apa? Bagaimana? Dan berapa harga yang mereka mampu beli?
kualitas bagaimana yang mereka inginkan, dan apa yang mereka inginkan terhadap eh, cara membelinya. Apakah secara online, offline, ataukah mungkin ada titik-titik yang bisa dijadikan tempat untuk melakukan transaksi. Nah, itu harus digali dari keinginan target market yang kita tentukan dan sudah kita pilih. Apakah itu dari kalangan target market berdasarkan tingkat ekonomi, berarti ada tiga, berarti kelas premium, kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Ataukah berdasarkan tingkat usia, jadi dari kelas balita, Gen Z, milenial, kelas menengah, jadi usia-usia yang kolonial, atau yang kelas manula, jadi kakek-kakek dan nenek-nenek. Jadi memiliki keinginan berbeda. Atau juga bisa ditentukan berdasarkan letak geografis. Orang yang hidup di daerah tropis memilih buah itu sangat berbeda dengan orang yang hidup di daerah subtropis atau dingin. Orang-orang yang hidup di daerah tropis cenderung menginginkan buah-buah yang manis. Karena situasi cuaca panas sering mengeluarkan keringat, maka ini membutuhkan energi atau zat karbohidrat untuk dijadikan pengganti energi yang dikeluarkan. Tetapi mereka yang hidup di daerah subtropis atau yang ada di daerah dingin, itu justru membutuhkan buah-buah yang masak. Karena mereka membutuhkan asupan vitamin C yang tinggi untuk menjaga daya tahan tubuh terhadap perlawanan udara dingin atau eh, udara yang bisa merontokkan tingkat kesehatan mereka. Dan salah satunya adalah vitamin C yang tinggi, sehingga buah-buah yang mereka minati adalah buah-buah yang asam atau masam. Berikutnya, ide dapat dihasilkan dalam bentuk produk dan jasa baru. Jelas, seperti yang saya jelaskan tadi, apakah Anda nanti mau melahirkan produk dalam bentuk barang atau jasa, itu tergantung dari target atau dari ide gagasan yang Anda lahirkan. Terus ide dapat dihasilkan dalam bentuk modifikasi pekerjaan yang dilakukan atau cara melakukan suatu pekerjaan. Nah, jadi sebetulnya aktivitas pekerjaan yang dilakukan orang lain atau kita lakukan, itu pada titik-titik tertentu, mungkin dari titik kelemahan, dari titik kelebihan, atau dari sisi apapun kalau kita amati itu bisa menjadi satu gagasan. Di situ ada peluang bisnis yang bisa kita manfaatkan. Jadi banyak hal. Mungkin kita ambil contoh pekerjaan seorang tukang tidak akan sukses. Tukang kayu ini kalau mereka tidak punya peralatan gergaji, peralatan bor, butuh paku, butuh palu, butuh pena, butuh siku. Itu contoh. Dan itu dari masing-masing pekerjaan itu kalau kita bedah, maka di situ semuanya adalah peluang. Tinggal bagaimana kita memiliki kemauan, bagaimana kita memiliki daya inspirasi untuk menggugah hati kita, memompa diri kita, jiwa kita untuk bangkit menemukan sesuatu yang bisa kita gunakan untuk masa depan kita. Nah, mungkin juga ide-ide yang dari tempat wisata atau tempat keramaian ini bisa menjadi peluang untuk menumbuhkan inspirasi makanan atau minuman. Banyak loh, kalau makanan anak-anak ya model-modelnya seperti itu. Harus sesuatu yang menarik, terus warna-warnanya menyolok, di situ unik, lucu. Tapi kalau makanan untuk kelas Gen Z dan milenial itu adalah makanan-makanan yang memiliki tantangan. Mungkin level pedasnya, atau makanan baru yang belum pernah ada storytellingnya. Model-modelnya seperti itu.
Jadi kemampuan untuk memperoleh peluang sangat tergantung pada kemampuan wirausaha untuk menganalisis pasar yang meliputi beberapa aspek. Tadi sudah saya jelaskan dari analisis demografi ini menemukan target market berdasarkan tingkat usia. Terus analisis sifat serta tingkah laku pesaing. Ini membaca gaya psikologis atau kepribadian masing-masing saing. Ini bisa dijadikan alat untuk membidik target market. Terus analisis keunggulan pesaing atau kevakuman pesaing yang dapat dianggap dapat menciptakan peluang. Jadi kita mengamati perusahaan lain, kira-kira keunggulannya apa, kelemahannya apa, bagaimana mereka itu menggait pelanggannya, itu bisa kita jadikan wahana studi, mengamati. Untuk menemukan titik lemah dan titik lemah itu kita bisa masuk, kita jadikan peluang baru. Nah, untuk mengetahui kelemahan, kekuatan dan peluang yang dimiliki pesaing ini dapat dimiliki pesaing dan peluang yang dapat kita peroleh menurut Zimmerer tahun 1996 di halaman 67 ada beberapa keadaan yang dapat menciptakan peluang. Ini pendapat ahli ya, ahli ekonomi Zimmerer ini. Yang pertama, produk baru harus segera dipasarkan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Artinya kalau kita punya produk baru itu harus secepatnya sampai kepada customer target. Terus kerugian teknis harus rendah. Artinya setiap produk yang dilempar, ini tingkat efisiensi dan tingkat resikonya harus sudah diperhitungkan dengan matang. Jadi melalui analisis kelayakan pasar, analisis resiko produksi, terus analisis dampak penguatan produktivitas, itu sudah diperhitungkan. Pesaing tidak begitu agresif untuk mengembangkan strategi produknya. Ya, di sini adalah gambaran peluang pasar. Artinya kalau sudah kita berbicara di dunia luar itu, pasar itu ibaratnya sebuah rimba, di mana saling serang dengan strategi itu ada hal yang wajar. Maka mereka yang memiliki kecerdasan, memiliki strategi itu, dia akan menjadi hal yang paling canggih. Terus di sisi lain, masalah teknologi. Teknologi itu akan memudahkan dan mengefisienkan produk. Di sisi lain, teknologi ini juga akan mempercepat jangkauan produk yang kita miliki. Yang berikutnya, pesaing sejak awal tidak memiliki strategi dalam mempertahankan posisi pasarnya. Perusahaan baru memiliki kemampuan dan sumber-sumber untuk menghasilkan produk barunya. Nah, ini artinya semakin kita memiliki kemampuan menganalisis pesaing, maka kita akan tahu posisi pasar kita, posisi produk kita. Bagaimana target atau langkah yang jitu untuk menguasai pasar. Sambil contoh ini, ada satu kasus di Bandung, di perusahaan air ini. Perusahaan ini boleh dikatakan menjadi raksasa nomor satu di daerah Jawa Barat. Nah, lainnya itu bermunculan perusahaan-perusahaan kecil yang ada di bawahnya. Nah, perusahaan ini berusaha menguasai pasar. Strateginya dia membanting harga 50% dari harga pasar. Sehingga dampaknya hampir semua produsen minuman mineral di bawah perusahaan itu lumpuh semua. Tetapi ada satu perusahaan yang pemikirannya canggih. Saat perusahaan besar ini membantai pasar dengan harga potongan 50%, perusahaan ini berhenti produksi. Finansial yang ada digunakan untuk membeli sebanyak-banyaknya dari produk perusahaan besar tadi. Akhirnya dia mampu menampung hampir 80% dari produk yang dijual oleh perusahaan tersebut. Sehingga pada titiknya, karena perjalanan yang cukup panjang, perusahaan besar ini kehabisan finansial, jadi kehabisan energi.
sudah tidak mampu produksi karena uangnya habis untuk melakukan strategi penghancuran pasar tadi. Ya, maka ini menjadi peluang dari perusahaan yang nomor 2 tadi. Barang ini dikeluarkan dengan harga terukur seperti harga umumnya awal sebelum dibantai 50%. Sehingga perusahaan ini memiliki keuntungan finansial 50% dari produknya lawan. Nah, ini yang dikatakan strategi kecerdasan. Oke, teman-teman, mungkin untuk pertemuan kali ini membahas masalah ide atau gagasan seperti yang saya jelaskan. Nanti silahkan materinya dibaca, dipahami. Semoga bisa menjadi inspirasi atau udara untuk menemukan sebuah ide bisnis atau gagasan. Siapa tahu nanti dengan petunjuk Allah, dengan nikmat Allah, dari kalian akan lahir menjadi miliarder atau pengusaha dengan ide atau gagasan yang sangat inovatif dan bagus sekali. Itu kurang lebihnya maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.